اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الآنية. إن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلال. إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين بالدين والدنيا والآخرة. أن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. أن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوب عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل النية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. الذين آتيناهم الكتاب يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب بداننا وسد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat dijadikannya kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 ya. Alladzina atainahumul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka dapat kitab seperti kitab Zabur, Taurat, Al-Quran. Orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'rifunahu ay Muhammadan. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, kenal banget. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu, kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Sifatnya itu ada di dalam kitab mereka. Begitu detail disebutkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil yang asli, sehingga mereka itu mengenal Nabi Muhammad seolah-olah mereka mengenal anak mereka sendiri. Bina'tihi fi kutubihim, dengan sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka. Ada tuh keterangan bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Dia memiliki alamatun nubuwah, tanda kenabian. Di antara dua punggungnya, di tengah-tengah ini ada sini. Makanya Salman Al-Farisi ketika dia masuk Islam kan dia ke belakang Rasulullah dilihat. Ternyata betul ada alamatun nubuwah, ada tanda kenabian. Kayak sebesar telur burung merpati begitu. Ya. Tengah-tengah. Itu stempel kenabian. Akhirnya dia yakin nih, ini Muhammad Rasulullah. Orangnya lemah lembut gitu. Tutur katanya, akhlaknya begitu mulia. Bentuknya sangat elok. Makanya dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan, atau khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Dalam hal apa? Bentuk tubuhnya dan akhlaknya. Bentuk tubuhnya paling elok, paling cantik, paling tampan. Akhlaknya mulia, lemah lembut. Ya. Sering saya ceritakan tuh, saya sampaikan, kalau keelokan di dunia ini Allah turunkan 100%,
maka yang 50, yang 25% Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ganteng banget karena diberikan ketampanan, keelokan, keindahan, kecantikan 25% dari 100% itu. Dia dapat 25%. Sehingga bangsa Mesir pernah 4 bulan nggak makan. Kalau lapar mereka cukup ngelihat wajah Nabi Allah Yusuf, hilang laparnya. Ya. Di dalam kitab Mahabbah Al-Ghazali itu diterangkan. 4 bulan nggak makan, kalau lapar lihat wajah Nabi Yusuf, hilang laparnya. Kita lapar ngeliat bini. Bini lapar ngeliat kita. Sampai nggak nafsu makan. Wanita-wanita zaman Zulaikha dia iris tangannya karena lihat ketampanan Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Tatkala mereka lihat wajah Nabi Yusuf, mereka terkagum-kagum. Enggak sadar tangannya dipotong. Bukan buah yang diiris, tangannya. Enggak sakit karena lagi sedang memandang keindahan. Itu 25%. 50% buat Nabi Muhammad. Lah bagaimana itu? Nabi kita 50%. Baik Nabi Allah Yusuf maupun Nabi kita Muhammad yang diberikan 25 ini 50% ditutupi oleh Allah dengan 10 hijab dari cahaya. 10 hijab dari cahaya. Tapi Nabi Yusuf di dunia ini 10-10-nya dibuka. Nabi Yusuf hijab dari cahaya di dunia ini 10-10-nya udah dibuka. 25% hijabnya 10 dibuka di dunia. Wajar kalau orang ngelihat gak sadar. Wajar yang lapar lihat kenyang gitu. Nabi kita 50% ditutup dengan hijab dari cahaya 10, di dunia yang dibuka baru 1. Karena kalau 10-10-nya dibuka, waduh bahaya. Orang yang melihat wajah Rasulullah, ketampanan Rasulullah bisa lupa diri. Kata Said Maliki, bisa jadi karena begitu takjub dia nggak sadar jantungnya dikoyak. Makanya 1 aja yang dibuka, 9 ntar di akhirat. Bisa melihat cahaya, keindahan, keelokan Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu bentuk rupanya itu cakep. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan. Bentuk bagus, cakep, indah. Wa ahzanu minka lam tara gaddu aini. Ya, Hasan Sabit. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan Sabit, ini penyair yang sangat ulung, sering dia puji Nabi Muhammad SAW. Sampai orang datang, Nabi datang pada dilarang berdiri, Hasan Sabit tetap berdiri. Dia bikin syair depan Rasulullah. Oh gimana kalau orang yang sangat mengagungkan datang, kita ngaku cinta kepadanya tapi kita nggak mengagungkan, nggak berdiri, sungguh bodoh. Rasulullah tersenyum tuh. Nggak ada keindahannya, kebagusan wa ahzanu minka lam tara gaddu aini. Mata belum ada yang melihat sesuatu yang lebih indah daripadamu ya Rasulullah, yang lebih bagus daripadamu. Wanita belum ada yang pernah melahirkan anak yang paling ganteng
melebihi gantengnya kamu ya Rasulullah. Ya, dari dulu sampai nanti nggak ada yang bisa melahirkan sosok bayi yang gantengnya, cakepnya ngalahin Nabi kita Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan selamat, bebas daripada segala aib. Enggak ada aib di wajah Nabi. Enggak ada aib, kejelekan, cacat, buruk di batang tubuh Nabi kita. Dari ujung rambut semuanya sempurna. Seolah-olah engkau diciptakan menurut kemauanmu ya Muhammad. Kayak Nabi yang pesan sendiri, mata minta begini, hidung minta begini, bibir minta begini, tangan. Allahumma shalli wa sallim. Akhlaknya luar biasa, sabarnya, tawaduknya, semuanya, ya, nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad SAW. Unggul dalam bentuk tubuh dan dalam akhlak. Kalau ada orang di muka bumi ini yang sabarnya ngambil Nabi Muhammad. Kalau ada orang di muka bumi ini yang begitu mulia akhlaknya ngambil dari Nabi Muhammad. Bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Tinggallah Habib Ali dalam Situl Duran mengatakan, apa itu? Yang fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud, adalah akhlak di muka bumi ini yang dimiliki oleh seorang itu terpuji, melainkan dia ngambilnya dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi kita Muhammad. Lalu saya cerita tentang Sahal bin Abdullah yang bertetangga sama Yahudi. Yang rumahnya sepiteng si Yahudi bocor. Ingat gak mau lihat di sini? Lalu dia ketika mereka buang air besar, Yahudi jatuh tuh karena sepiteng bocor, gelinding keluar dari sepitengnya, masuk kucuruk, mampir ke rumah Sahal bin Abdullah di pekarangan depannya. Tiap malam Sahal bin Abdullah beresin itu kotoran Yahudi. Satu saat Yahudi periksa belakang rumahnya pengen renovasi, ternyata dia baru tahu kalau sepitengnya bocor, merasa nggak enak. Akhirnya didatengin rumah Sahal bin Abdullah, minta maaf. Maaf, saya nggak tahu kalau sepiteng saya bocor sehingga mengotori pekarangan rumah kamu. Kata Sahal, nggak apa-apa, saya udah maafin katanya. Kalau boleh saya tahu udah berapa lama nih sepiteng saya ini mengotori pekarangan rumah kamu? Belum lama, baru 10 tahun. 10 tahun. Kira-kira orang sini ada gak ya? Yang rumahnya dikotorin sepiteng orang 10 tahun. Gini ya, satu hari aja disamperin ya. Luar biasa. Itu umat Nabi Muhammad. Sahal bin Abdullah, aulia, dan dia ngambil juga dari Rasul. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, waliul kutub zaman kita ini, yang meninggal di Jeddah, gurunya Habib Umar Ibn Habib, gurunya Habib Ali Al-Jubri. Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Segaf, Jeddah. Beliau itu pernah diundang satu saat sama satu jamaah. Jamaah pengen Habib Abdul Qadir datang ke rumah dia. Akhirnya Habib Abdul Qadir penuhi undangan. Tujuannya mau girangin orang itu. Datang ke rumahnya, girang tuh orang, nyambut. Bukain pintu mobilnya, lalu antar ke dalam rumahnya. Siapin hidangan yang luar biasa. Selesai Habib Abdul Qadir makan, Sahibul Bait dikasih girang, farhan wa sururan.
Karena didatengin oleh ulama, wali, girang banget. Itu nggak ada artinya tuh hidangan tuh. Girangnya karena didatengin. Pulang Habib Abdul Qadir diantarin ke mobilnya. Habib Abdul Qadir dibukain pintunya. Naik, ditutup. Cedet. Girang parahan. Habib Abdul Qadir, Habib Ali di belakang. Supirnya di depan. Sebelah Habib Abdul Qadir depan. Jalan. Udah agak jauh, Tosyihibul Bait udah hilang dalam pandangan. Biasa kan nganterin gitu lihat. Udah hilang dalam pandangan, Habib Abdul Qadir bilang, coba menepi, pinggirin mobil. Mobil minggir. Ya Ali tolong turun. Ali bingung kok disuruh turun. Turun, tolong buka pintu saya. Itu dia yang depan. Dibuka, ternyata Habib Abdul Qadir tangannya berdarah-darah karena kejepit pintu. Habib Ali yang pernah, kenapa enggak teriak waktu ditutup ya? Rupanya itu Sahibul Bait. Habib Abdul Qadir baru duduk, belum sempat nyingkirin tangan, udah nutup. Dia tahan tuh tangan yang kejepit dan berdarah-darah demi untuk girangin Sahibul Bait, karena kalau diteriak kesakitan, merasa bersalah gak? Akhirnya kebahagiaan dia hilang. Paham? Antum udah bahagia didatengin, tiba-tiba guru ente jepit tangannya. Kebahagiaan ente berubah menjadi kesalahan. Betul? Merasa gak enak. Begitu dijaga itu perasaan orang. Dia tahan tangannya hampir jauh. Luar biasa. Ya Ali, kalau saya teriak tadi, itu Sahibul Bait yang nutup pintu saya merasa sedih, merasa bersalah, sehingga kegembiraan dia tadi berubah menjadi penyesalan dan kesedihan. Saya nggak mau bikin itu. Hah? Kalau antum kira-kira, anjir, wah, habis mulut kita keluar basa-basi apa ya? Waliul Kutub, sabarnya luar biasa. Tapi ngambilnya Rasulullah juga, ngambilnya kepada Nabi Muhammad. Wa min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud. Manusia yang wujud ini yang paling istimewa, paling zen, Nabi kita Muhammad. Kembali ke ayat. Jadi mereka orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal Yahudi dan Nasrani, mereka kenal Nabi Muhammad, sifat-sifatnya mereka kenal. Ya. Seperti mereka kenal anak-anaknya sendiri. Anak kita kan kenal banget kita. Jangan suaranya kelebatannya kita tahu. Anak kita berkelebat nih, ya si Fulan tuh. Anak gue nomor 2 tuh, biar kita nggak ngeliat bayangannya aja. Anak gue nomor 2 pulang sekolah itu, anak gue nomor 1 tuh, ya. Wah, si Jepri pulang Jepri itu. Si Jainab pulang tuh, jauh banget nih Jainab sama Jepri. Jainab Hasan gitu enak ya. Qala Ibnu Salam, berkata Ibnu Salam, laqad arabtuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu. Ya. Kata Abdullah bin Salam, ini ulama Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ibnu Salam. Beliau mengatakan, laqad arabtuhu, sungguh aku kenal Nabi Muhammad. Ina ra'aituhu, ketika aku lihat dia. Abdullah bin Salam pas lihat Nabi Muhammad langsung kenal, ini Nabi akhir zaman. Ismuhu Ahmad. Kenapa dia kenal? Semenjak dia baru pertama lihat Nabi Muhammad, karena memang udah tersirat
penjelasannya tentang sifatnya, tanda-tandanya Nabi akhir zaman begini. Makanya waktu pamannya Abu Thalib bawa dagang ke mana tuh? Ke Syam, kan di tengah jalan Rasulullah masih kecil ya, 6 tahun ya. Yang kenal dia yang bakal jadi Nabi akhir zaman siapa? Pendeta. Orang Nasrani kan pendeta Bukhara. Yang dilihat ada tanda nubuah. Ini yang termaktub dalam kitab kami Injil. Pulang, jaga dia baik-baik. Sesungguhnya dia akan menjadi nabi akhir zaman. Musuh banyak yang mengintai. Bahaya bakal dibunuh nih orang-orang yang ingkar kepada nabi. Disuruh jaga. Abu Thalib belum tahu, yang tahu pendeta Bukhara. Paham ya? Makanya Abdullah bin Salam bilang, ulama Yahudi nih, saya kenal Muhammad. Ketika saya lihat dia langsung kenal. Lalu beliau mengatakan apa? Kama a'rifu ibni, sebagaimana saya kenal anak saya sendiri. Saya kenal Muhammad, Nabi Muhammad ketika saya lihat dia seperti saya kenal kepada anak saya sendiri. Bahkan wa ma'rifati li Muhammadin asyad. Kenalnya saya kepada Nabi Muhammad lebih-lebih daripada kenalnya saya sama anak. Bayangin. Dia kenal sama anaknya, tapi kenalnya kepada Nabi Muhammad melebihi kenalnya dia daripada kepada anaknya sendiri. Itu Abdullah bin Salam ngomong begitu. Makanya kalau mereka lalu ingkar kepada Nabi Muhammad, nggak mau ikutin Nabi Muhammad, bukan karena mereka nggak tahu, bukan karena mereka nggak kenal Nabi, bukan mereka nggak yakin Muhammad itu Nabi akhir zaman, enggak. Karena hasad, gengsi, sombong. Hasad, gengsi. Nah, kalau gue ikutin dia, gue ntar jadi bawahan dong, jadi umat. Apalagi orang-orang yang punya ilmu daripada pendeta, takut jabatannya jadi turun. Akhirnya mereka nggak dibesar-besarkan lagi oleh kaumnya. Hilanglah bagian dunianya, maka mereka nutupi itu sifat-sifat Nabi Muhammad yang benar di dalam ditutupi. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sekelompok daripada mereka la yaktumunal haqqa. Tuh Allah yang bilang, dan sesungguhnya sekelompok daripada mereka itu sungguh menyembunyikan kebenaran akan sifatnya Nabi Muhammad, kebenaran akan pribadinya Nabi Muhammad. Ditutupin, dia baca Taurat, dibaca Injil, ini jangan sampai kesebar nih. Sehingga umatnya yang nggak pernah baca percaya media aja. Jadi yang tahu. Kalau yang nggak tahu ya dibodohin. Kan memang kerjaan orang yang zalim begitu, bodohin yang nggak tahu. Hah? Jabat di atas yang tahu, rakyat nggak tahu, dibodohin nggak? Bodohin. Yang zalim. Oh yang nggak zalim mah nggak begitu. Bodohin orang. Diakalin, dikadalin dulu ya. Oke, jangan jadi orang bodoh. Jadi harus melek, harus pintar kita membaca situasi, mengenal keadaan gitu. Apalagi politik, jangan buta nih politik. Harus ngerti, harus paham politik, walaupun nggak masuk partai, tapi asal tahu aja nih keadaan kita begini, di politik begini. Hah? Jadi jangan jadi bagian orang yang korban politik, jangan. Kalau kita udah tahu, maka kita akan memilih sesuai dengan pengetahuan kita. Nurani kita nanti yang berperan, bukan gara-gara beras, minyak lo korbanin. Jangan.
Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa na'tahu wa hum ya'lamu. Sedangkan mereka tahu hadzal ladzi anta alaih. Padahal mereka tahu siapa engkau ya Muhammad. Dia tahu siapa Nabi Muhammad tapi dia sembunyiin. Gitu. Allah yang sudah memberikan informasi. Tapi kata Allah, lalu kata Allah, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu. Kalau kebenaran itu datang dari Allah, jangan pakai ragu deh. Jangan, yakin ini datang dari Allah. Quran kan datang dari Allah, jangan pakai ragu kita sedikit. Hadis yang datang dari Nabi Muhammad, jangan ragu. Apa yang datang kepada kita jalankan, apa yang Allah larang tinggalin. Jangan ada keraguan sedikit. Wala takunanna minal mumtarin asyaqina biha. Jangan jadi orang yang ragu padanya fihi. Ai min hadzal naw'i fa huwa ablagu min la tamtar. Ya. Lebih gamblang tuh daripada kalimat tamtarun. Syak itu maknanya ya, termasuk ini macam. Jadi keraguan itu, asyak itu lebih ablagh, ya, lebih umum daripada tamtar. Jadi mumtarin itu yang diambil dari kata-kata tamtar. Walikulli minal umami dan setiap umat-umat wijhatun, ada kiblatnya, kiblatun. Wijhatun maknanya kiblatun. Huwa muwalliha, yang dia menghadapnya di dalam salat. Jadi masing-masing umat kata Allah punya kiblat. Islam kiblatnya di Mekah, Syatrul Masjidil Haram, Ka'bah. Bani Israel kiblatnya ono Baitul Maqdis. Masing-masing punya kiblat. Wa muwalliha, ya, wajhahu fi salatihi. Fastabiqul khairat. Kalau masing-masing punya kiblat, masing-masing punya ajaran, punya agama, ada rasulnya, ya sudah, salat masing-masing menghadap kiblat itu. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Acara maulid kebaikan, lomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jangan panggung maksiat ente nyumbang 2 juta, 3 juta, panggil penyanyi dangdut. Wah, keren banget, 10 juta dihabisin. Hibur apa? Masyarakat ya. Panggil penyanyi dangdut tuh 17-an, habisin duit tuh pribadi 10 juta. Giliran maulid mikir, cepet aja mikir. Ada gak yang begitu? Hah? Banyak. Kalau buat maksiat, wah jor-joran. Tapi buat kebaikan, jangan lagi berselisih dalam masalah maulid deh. Yang maulid silahkan, yang enggak silahkan. Karena orang yang merayakan maulid dia kan punya dalil tersendiri. Walaupun sahabat nggak ngerjain, tapi boleh dong orang bersyukur terhadap Allah akan kedatangan, akan diutusnya Nabi Muhammad. Boleh dong. Kan syukur caranya banyak. Ya, mensyukuri nikmat Allah itu caranya banyak. Kalau nikmat iman Islam itu kita wajib syukurin. Nah, nikmat diutusnya Nabi Muhammad jadi di tengah-tengah umat, termasuk Nabi kita kan, ya kita mau syukur kepada Allah, nggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun terhadap nikmatmu fahadis, sebarkanlah, ya,
bicarakanlah. Nah, nikmat terbesar diutusnya Nabi SAW di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat. Kita bersyukur, ya, nggak apa-apa. Maka seorang ulama yang soleh ngimpi katanya, ketemu Rasulullah. Tapi kalau ngimpi nggak bisa dijadikan hujah, nggak bisa dijadiin dalil, nggak bisa. Cuman boleh jadikan motivasi doang. Dalil nggak bisa. Mana dalilnya? Hadis. Mana dalilnya? Ayat Quran. Mana dalilnya? Ngimpi nggak bisa. Ngimpi buat hujah nggak bisa. Tapi mimpi buat motivasi boleh. Karena ngimpinya orang soleh itu ilham minallah. Paham ya? Orang soleh, ulama soleh, ngimpi itu ilham minallah. Ilham dari Allah. Ya. Dia ngimpi berjumpa Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan dalam mimpinya, hai fulan, tolong salamin kepada umat. Beri salam kepada umat. Siapa yang bergembira dengan kelahiran aku, dengan diutusnya aku sebagai Rasul akhir zaman, lalu mereka merayakan hari kelahiranku, sampein salam tuh, yang masak, yang nyumbang, yang nyalain lampu, yang gelar tikar, yang nyapu, sampaikan kepada mereka semua. Aku girang, aku bergembira dengan mereka. Kelak aku akan berikan syafaat kepadanya. Ya. Abi Munzir gitu juga kan, pernah bicara sebelum dia meninggal. Ketika dia ngadain acara terak besar-besaran tuh di Monas, yang hadir banyak. Dia pikir nih, beliau sebagai motivatornya yang ngumpulin kan, majelis Rasulullah kan ketuanya dia. Munzir Al-Musawwah, luar biasa nih, muridnya Habib Umar yang paling dicintai sayang. Karena sama Habib Umar nggak ada protes. Habib Umar bilang begini, sami'na guru benar-benar luar biasa. Sami'na wa ata'na. Ya. Di antara muridnya katanya itu yang paling alim kan yang lain, ada Habib Jindan, alim, dia mah biasa-biasa aja, tapi karena sami'nanya wa ata'na, Habib Umar benar-benar luar biasa orang, dapat karomah. Setelah acara katanya beliau mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah senyum girang tuh. Lalu beliau tanya, ya Rasulullah, di antara kita yang hadir tuh, kira-kira yang paling kau banggain siapa ya Rasulullah? Dia berharap nanya begitu, Rasulullah jawab, kamu, gitu kan? Pengen. Karena dia yang mimpin acara, dia yang sebab dia kumpul semua. Tapi di luar dugaan dia bilang, yang paling aku bangga kepadamu. Girang. Tapi yang paling aku girang bangga, itu yang dari beberapa hari udah begadang, dia siapin tempat, kelar acara, nyapuin halaman yang apa itu, yang berantakan tuh, tukang-tukang bersih. Iya. Yang mempersiapkan sebelum acara, siapin sampai acara selesai, kami bersihin tempat. Berarti yang masang tenda. Jadi kalau antum punya bagian apa peringatan Maulid, antum punya bagian di situ, udah dapet deh senyumnya Nabi Muhammad. Ya. Nyumbang kagak, tenaga kagak, duit kagak, nyumbang duit kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, mendatang doang, habis makan pulang aja deh. Pakai ngomong lagi Maulid enak makanannya. Pembulinya yang dikritisi. Yang dikritisi pembulinya, makanannya. Ya Allah. Ada tuh orang yang nggak punya bagian dalam acara itu. Dia cuma dapat bagian hadir doang, dengerin, ambil makan kembuli deh. Udah kritis dia punya kembuli. Wah, kembulinya enak, kembuli kagak. Nggak enak kembuli sono. Oleh sono kembuli nggak enak, pakai ayam. Nyumbang kagak. Ada yang begitu ya? Itu jangan begitu. Kalau nggak bisa nyumbang fulus, agak
Ya, gitu. Jadi panitia. Ya. Jadi bagian. Ya. Likulli minal umami wujuhatun huwa muwalliha fastabiqul. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Badiru ila ta'ati wa qabuliha. Bersegeralah dalam taat kepada taat dan menerima panggilan taat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah bakal kumpulin kalian semua. Yajma'ukum yaumal qiyamah. Allah bakal kumpulin kalian semua. Di Indonesia, di Amerika, Australia, Cina, semuanya mau berada di mana kalian nanti kumpul sama-sama di hari kiamat. Allah kumpulin semua. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku kumpul jadi tempat yang disebut padang mahsyar. Wa yujazikum bi'amalikum. Maka Allah balas kalian berdasarkan amalan kalian. Balas semua sama Allah. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperiksa amalan kita. Yang nerima catatan amal dengan tangan kanan itu orang yang beruntung. Yang nerima dengan tangan kebot rugi gitu. Udah tanda gitu. Yaumul hisab, hari dihisab. Ya'mal mizqala zarratin wa may ya'mal mizqala zarratin syarrai. Amal baik biar sedikit diperlihatkan oleh Allah. Amal buruk biar kata sedikit diperlihatkan juga oleh Allah. Amal buruk yang kita belum taubat. Amal buruk dosa yang belum kita tinggalin. Kalau kita udah tinggalin, kita udah taubat, dosa besar ditutup ya Allah. Dilupakan tuh malaikat, dihapus. Ya, kan dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar. Kalau dosa kecil dengan istighfar diampuni, dengan amal baik diampuni. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah amalan yang buruk dengan amalan yang baik, niscaya amalan yang baik itu nutupin, menghapuskan perbuatan yang jelek, tapi dosa kecil. Di pasar nganterin bini, mata kita pakai begini-gini juga tuh. Pas kita lagi begini, ya di ngongkong, ayo misalnya, astagfirullah. Ntar pulang lewat masjid, ada kotak amal, masukin deh si sen kembalian di 5.000. Infak jariah 5.000. Ini mudah-mudahan yang amal baik ini nutupin dosa kecil. Tapi kalau dosa besar nggak bisa dengan istighfar. Dosa besar dengan taubat. Nyesel ninggalin, mabok tinggalin, zina tinggalin, judi tinggalin. Oh, dosa-dosa besar harus taubat. Nggak cukup dengan istighfar. Ya. Makanya dalam sujud kita, dalam duduk kita sholat, duduk Rabbil Fili, itu baca semua itu doa. Rabbil Fili, warhamni, sayangin aku, maafin aku, sayangin aku. Wajiburni, tutupi aku ya Allah kekurangan. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku hidayah ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku, maknanya di akhirat diberikan keselamatan oleh Allah di akhirat. Wa'fu anni, maafin. Dimulai dengan ighfirli, diakhiri dengan wa'fu anni. Ampunin, maafin. Ampunin, maafin. Jika kalau ini kita baca, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah dan terhapus catatannya daripada dosa yang kecil. Tapi kalau dosa yang besar nggak ada jalan melainkan tinggalin taubat.
Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Gampang ya Allah. Oh di mana itu makhluk semua berceceran di mana aja. Berada di segala wilayah penjuru negeri. Ntar mah Allah dikumpulin. Gampang karena Allah maha kuasa. Oh gimana ngumpulin itu repot, banyak banget manusia. Sama Allah mah gak repot. Karena Allah maha kuasa. Makanya kalau kita mohon ampun kepada Allah sertai keyakinan Allah maha kuasa. Ampunin dosa kita. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Yakin Allah maha berkuasa ngampunin dosa kita. Yang kita istighfar, apa iya Allah bisa ya? Ya. Apa iya Allah bisa ngampunin dosa kita? Apakah Allah berkuasa? Jangan. Harus kita i'tiqad, yakin bahwa kita mohon ampun kepada Allah. Allah punya kekuasaan, kemampuan ngampunin dosa kita. Mau dosa kita seluas langit juga Allah berkuasa. Benar? Mampu. Bagi Allah kecil tuh. Ribuan, jutaan kita berbuat salah, kemudian kita bertobat, berbuat baik kepada Allah. Yang Allah ingat ribuan sampai satu tuh. Ya, bahasa gampang gini, ya, 9 kali berbuat jahat, 1 kali berbuat baik di sisi Allah. Yang Allah ingat 1 perbuatan baik. Sebaliknya kalau manusia 9 kali berbuat baik, 1 berbuat salah jahat, yang diingat jahatnya 1 tuh. Ente nih, aneh juga. Manusia gitu. 9 kali kita berbuat baik, ya, di hadapan manusia. 1 kesalahan kita yang diingat, 1 kesalahan. 9 kebaikannya hilang, 1 aja yang dilihat. Tuh manusia. Tapi kalau Allah 9 kali kita berbuat buruk, 1 berbuat baik, yakni taubat, yang diingat sama Allah baik. Obatnya 9-nya dilupain. Bisa gak kira-kira kita ngambil sifat Allah tuh? Mesti bisa. Jangan jadi orang yang melupakan kebaikan orang gara-gara 1 kesalahan. Seolah-olah gak ada kebaikan tuh orang sama kita. Gara-gara 1 kesalahan udah aja deh entu ya rincer. Ustadznya puluhan tahun ngajar dia. Ustadznya berbuat salah 1, udah entu yang diincar tuh salehnya ustadz. Yang puluhan tahun ngajarin dia tuh hilang udah semuanya. Kurang ajar gak model gitu tuh. Orang lain aja nggak boleh, apalagi gurunya. Misal, tapi nggak ada di sini kejadian nih. Nggak ada. Kali gitu. Kali, aneh asal ngomong aja. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qadahu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namur 'alaiha biha nabun insyaallah ta'ala minal amin birahmatillah karamih al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani
فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأرضاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.